Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah online. Mari percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari harapkan yang terbaik pagi ini yang dari surga. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk itu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Pagi ini Tuhan kami harapkan yang terbaik dari Engkau. Pagi ini kami mengharapkan kehadiran-Mu dan bukan yang lain. Dan pagi ini Tuhan jamah setiap kami, Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan yang baru. Dan pagi ini kami mau berikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Didengar telinga
sempurna. Karena yang kami pegang adalah perkataan-Mu, dan perkataan-Mu adalah perkataan Allah, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dia peliharaku, Dia peliharaku,
karena Engkau Bapa pemelihara kami, tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu, karena di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada janji, dan ada kemenangan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini Tuhan, bahwa kami setiap hari Tuhan semakin jatuh cinta dengan Engkau, semakin percaya kepada Engkau, semakin memberikan hidup kami lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan setiap kami Tuhan, biar hati kami ini Tuhan adalah tanah yang baik Tuhan, menerima setiap benih firman itu dengan baik, maka benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan kami akan berakar, bertumbuh, dan berbuah Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu atas setiap kami pagi ini Tuhan. Ada Roh Kudus yang mengajar kami melalui hamba-Mu, dan pagi ini kami mendapatkan firman yang dari surga. Terima kasih urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ajarkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah secara streaming ini. Mari kita siapkan hati kita setelah kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita akan buka hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan akan saya sampaikan, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami tetap mencari-Mu. Kami tidak mau dikalahkan oleh situasi yang sedang melanda dunia ini. Kami mau bertumbuh secara spiritual. Kami mau mengenal-Mu, kami mau mengasihi-Mu, kami mau hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus yang ambil alih semua. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Baik, pada pagi ini tema yang saya sampaikan mungkin sesuatu yang sangat urgent ya, yang sangat penting, yang sangat menarik untuk kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran ini. Ya, mengenal bilangan antikris. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah menuliskan dengan sangat rinci, dengan jelas mengenai akan datangnya antikris itu sebelum ya atau menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, menarik mengenai antikris itu karena ada satu pembicaraan atau satu yang disebutkan atau yang ditakutkan atau apa yang dikenali gitu ya dengan bilangan antikris itu. Untuk lebih dapat mengenalnya, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Memang lebih sangat baik kalau kita membaca dari pasal 13 ayat 1 ya sampai 18. Tapi karena keterbatasan waktu yang tersedia, maka saya hanya mengambil ayat 16 dan 18. Dan demikianlah firman Tuhan. Dan ia di sini antikris menyebabkan sehingga kepada semua orang tidak terkecuali ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayatnya yang 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli
atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat terakhir. Yang penting, ya ini luar biasa ya, ditegaskan, di garis bawahi. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar tentang itu ya, karena hal kedatangan Tuhan sangat banyak dituliskan baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Dan sebelum itu atau menjelang kedatangan Tuhan itu akan muncul seseorang yang disebut antikristus. Nah, kita ya memang ada beberapa pandangan, tetapi kita lupakan semua pandangan-pandangan itu. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan tuliskan. Oke, kita lihat yang pertama adalah mengenal arti tanda. Karena ayat 16 tadi yang sudah kita baca mengatakan demikian. Dan ia antikris. Ya, dia menyebabkan sehingga semua orang tanpa terkecuali, yang kecil atau besar, yang kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Ya, menarik. Bab itu kita sebagai orang yang ingin mengenal kebenaran, mari kita belajar lebih tekun, lebih teliti untuk dapat mengenalinya sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Saya pun harus mengaku, mungkin ada sebuah perubahan pandang tentang hal ini, sehingga saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, supaya semua dapat memahaminya. Baik, kata tanda itu saya beri highlight ya dengan huruf merah, dan mengenai pada tangan kanannya atau dahinya. Baik, mari kita lihat dulu mengenai tanda itu. Mengenai kata tanda dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata karakma. Ya, kata karakma itu artinya begini. Kata Yunani klasik karakma diterjemahkan sebagai tanda dalam kurung ya, binatang, karena itu yang menyebabkan tadi. Itu terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-16. Juga dapat berarti tanda apapun yang diukir. Ya, jadi ini karakma ini lebih spesifik, mengkerucut, menunjukkan apapun yang diukir, dicetak atau diberi merek. Ya, misalnya dalam uang, dokumen, atau koin yang distempel. Ya, pada zaman dulu lebih banyak menggunakan uang itu bersifat koin, lalu ada stempel atau gambar di dalam koin itu. Nah, itu bisa menunjukkan tentang arti karakma. Sampai di sini saya berdoa kiranya Bapak Ibu dapat menangkap ini ya, kata karakma ini, dan itu menarik sekali. Ya, menarik sekali kita pahami lebih dalam lagi. Itu hanya digunakan kata karakma itu hanya 7 kali. Dan itu hanya terdapat dalam kitab Wahyu. Dan dimulai dalam kitab Wahyu pasal 13 sampai ayat yang ke-20 ya. Nah, jadi ada 7 kali saja Wahyu pasal 13 ayat 16 yang kita baca tadi, pasal 14 ayat 9, ayat 11, pasal 15 ayat 2, pasal 16 ayat 2, pasal 19 ayat 20 dan pasal 20 ayat 4. Itu kata karakma. Jadi ini menarik ya, rupanya kata itu hanya ada, terdapat di dalam kitab Wahyu saja. Oke, mari kita akan pelajari lebih lanjut mengenai kata karakma ini. Nah, penafsiran tentang tanda bilangan tadi ya, rupanya sejak dahulu ya, sejak
kenaikan Yesus ke surga, berita tentang kedatangan Tuhan yang nanti ada tadi yang saya sebut adanya munculnya antikris dan sesuatu yang dikerjakan. Nah, ada menimbulkan banyak penafsiran mengenai bilangan-bilangan tadi. Nah, biasanya orang yang melakukan itu disebut dalam kelompok dispensasionalis ya. Jadi para teolog-teolog dispensasional itu sangat condong untuk melihat, menafsirkan beberapa bagian dalam kedatangan Tuhan tadi. Oke, tetapi saya lebih khusus melihat mengenai tanda tadi. Nah, pada waktu saya masih kecil ya, saya pada waktu itu nonton juga sebuah film yang berbicara akan munculnya antikris. Kalau itu film itu dibuat atau diputar tahun 1976. Ya kurang lebih saya masih SD saudara ya. Tapi saya sempat menonton film itu karena cukup menegangkan. Karena ada pandangan bahwa antikris itu akan muncul dari seorang anak laki-laki kecil. Ya. Lalu anak laki-laki kecil itu punya perilaku yang di luar kebiasaan. Dan film itu disebut The Omen. Ya. Lalu pada waktu anak itu sedang dibuka rambutnya, ya, kemudian ditemukan bahwa di kepalanya itu ada tato, ada tulisan 666 ya, 666. Lalu orang mencoba menafsir, wow itu antikris akan datang dengan model seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Waktu telah terus berganti dan antikris tidak datang, tanda-tandanya itu dengan seperti itu. Berarti itu gugur, saudara. Nah, saudara, kemudian tidak berhenti, muncul lagi, ya. Lebih karena teknologi, maka muncul penafsiran atau dugaan atau sangkaan dengan barcode, ya, yang kalau kita beli di mana-mana barang sekarang untuk dapat dikenali harga dan jenisnya, maka digunakan barcode karena taruh banyak item sehingga dengan itu scanner itu akan membaca barcode tersebut. Lalu orang mengatakan bahwa ujung tengah, ujung kiri, ujung tengah dan ujung kanan yang terakhir itu dibaca dengan 666. Lalu orang mengatakan jangan-jangan nanti di dahi kita juga ada seperti barcode ya, yang dapat dibaca seperti dengan termogan begitu ya, yang akan menunjukkan bahwa kita sudah memakai tanda itu. Lalu orang takut, wah jangan suka beli barang-barang yang menggunakan barcode karena kita sudah terhisap dari strategi antikris tersebut. Nah saudara, waktu berganti waktu, lalu tanda itu atau barcode itu menjadi tidak terbukti ya, kebenarannya. Nah lalu orang mencoba-coba lagi, ya, bagaimana, apakah yang akan terjadi pada akhir zaman sehubungan dengan tanda atau karakma tadi. Nah kemudian orang menemukan ini, ya namanya chip, ya, yang membuat heboh, saudara ya, yang dipasang, yang besarnya sebesar biji beras saja, yang diimplan atau dipasang di tangan ya dan sebagainya ya. Lalu pertanyaannya adalah, is this the mark of the beast? Apakah ini tanda dari binatang itu ya? Lalu di Amerika ada namanya pengobatan Obama itu ya. Nah, saudara, lalu menuduh Obama adalah bagian dari antikris. Bahkan saya melihat Obama disimbolkan divisualkan sebagai antikris. Tapi sampai hari ini juga tidak terbukti. Nah, walaupun orang sampai hari ini masih ribut mengenai chip tersebut. Baiklah, kegagalan demi kegagalan dari kaum dispensasionalis tadi sudah terbukti.
Nah, mari kita lihat yang selanjutnya, karena mengenai orang itu, karena tadi disebutkan bahwa ayatnya yang ke-16 tadi, dan ia menyebabkan kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya, pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan itu. Yang penting ialah di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, lalu kaum tadi yang mencoba mencocok-cocokkan mengenai tanda-tanda tadi, ya, mencoba untuk melihat siapa orang itu, ya. Dulu pada waktu penganiayaan pada gereja awal, muncullah Kaisar Nero, ya. Mungkin orang-orang pada waktu itu, saudara, juga menerka bahwa Nero adalah antikris, ya. Tetapi akhirnya Nero mati juga dan tidak terbukti bahwa Nero adalah antikris. Memang dalam Alkitab, kitab 1 Yohanes kalau tidak keliru, dikatakan ada antikris yang tunggal dan ada antikris yang majemuk. Orang yang majemuk ini, yang jamak ini adalah mereka-mereka yang menolak Kristus. Mereka disebut antichrist atau antikris. Tetapi di akhir zaman akan muncul sosok tunggal, ya, yang memang dia akan berkuasa. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini, orang menyimpulkan adanya one world government atau pemerintahan dunia pada satu pemerintahan. Nah, saudara, tetapi ini kita juga belum melihat karena masih berbenturan dengan resolusi PBB, sehingga tidak mungkin satu negara itu menguasai negara yang lain. Nah, lalu setelah Nero gagal, orang mencoba menafsirkan Hitler dalam peristiwa Holocaust. Hitler ini telah membunuh 6 juta orang Yahudi yang dimasukkan dalam ruang gas. Nah, tetapi waktu berganti dengan waktu dan tidak terbukti bahwa Hitler adalah antikris. Dia juga mati, saudara. Dia tidak dapat dikenakan sebagai antikris. Lalu sebetulnya pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, ya, orang menunjuk Gorbachev, ya, Presiden Uni Soviet pada waktu yang mengeluarkan glasnost itu, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu orang menuduh Gorbachev adalah antikris dan itu juga tidak terbukti, saudara. Nah, saudara, apalagi mereka juga mencoba menuduh pemimpin gereja Katolik, ya, adalah antikris dengan macam-macam, ya, dengan macam-macam apa yang ditafsirkan yang menunjukkan bahwa Paus, pemimpin Katolik itu adalah antikris. Tapi sampai hari ini itu juga tidak terbukti. Nah, saudara, ini menarik, ya. Menarik bahwa apa yang telah disangkakan, apa yang telah ditafsirkan mengenai tadi semua gugur. Lalu kita bertanya, bagaimana dan apa? Nah, saudara, sebelumnya masuk ke sana, sebetulnya ya iblis itu peniru, gitu, ya. Nah, berulang kali kita melihat bagaimana ia ingin menyerupai, menjadi seperti Allah. Nah, saudara, demikian pula dengan karakma. Saya mencoba menyisipkan, ini sisipan saja, ya, mengenai karakma yang tadi, tanda binatang tadi, dengan versus kerikma. Karena ini mirip, ya, mirip katanya, kita mirip. Maaf, itu saya salah tulis. Karakma adalah tanda angka dari setan atau si iblis. Kerikma, nah ini dia. Kerikma adalah mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saya sedang menggali firman Tuhan untuk dipersembahkan bagi sidang jemaat Tuhan dalam bentuk khotbah,
atau saya menyampaikan kebenaran ini kepada pihak orang yang belum percaya, saya membawa kerikma. Nah, antara karagma dan kerikma ini sepertinya mirip, tetapi sesuatu yang beda. Kalau iblis tadi mendatangkan rasa takut, tetapi kalau kerikma itu adalah good news, itu adalah kabar baik. Dan pada pagi ini saya sampaikan ada good news bagi Bapak Ibu semuanya, sekalipun kita sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Lex ya, saya lebih cepat lagi, yaitu pemahaman tentang tanda dan angka. Ayat 18. Yang penting saudara, di sini ialah hikmat. Bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah ikut pemuritan, kita sudah membahas mengenai hikmat itu apa. Ya, orang sering mengatakan pakai hikmat dong, dan menunjuk kepada otak ini, pada kepala kita ini. Padahal setelah kita menggali dalam kelas pemuritan, hikmat itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran. Oke, kita lihat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah berapa? 666. Baik, menarik kalau kita belajar mengenai tanda tadi yang ada di tangan kanannya dan di dahinya, dan bilangan itu adalah bilangan manusia. Karena 666 ini menunjukkan kepada angka manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh antikris dengan memberikan satu karagma atau tanda, antikris itu mengadopsi, mencontek. Sekali lagi, setan itu peniru, mencontek apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada umat Tuhan, yaitu Israel. Ya, karena ini mirip, ini merupakan kopian, copy paste, saudara ya. Jadi saya mencoba melihat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 5 dan sampai ke-8 ya. Sampai 8 saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu seberapa besar, saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. All out, totality, saudara. Itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau Anda belum seperti ini, marilah kita belajar mengasihi Tuhan. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, saudara ya. Berulang-ulang itu terus menerus kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya. Di mana, saudara? Sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di mana? Di dahimu. Bukankah ini copy paste, saudara ya? Bahwa apa yang dilakukan oleh antikris tadi adalah copy paste, tetapi dengan maksud yang berbeda. Nah, untuk umat Israel supaya tidak melupakan tentang hukum Tuhan, supaya mereka dapat mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka disebutkan tadi bahwa orang Israel harus mengikatkan firman Tuhan tadi pada tangannya dan pada dahinya. Lalu apa artinya, saudara? Mengapa Tuhan memberikan perintahnya kepada umatnya supaya melakukan hal seperti itu tadi? Karena ayat yang kita 6 tadi, supaya apa? Supaya mengenal Tuhan, supaya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Ya, ayat 5 ya, bicara soal itu. Nah, jadi itulah maksudnya. Mereka tidak boleh lupa akan firman Tuhan tadi yang
diberikan Tuhan kepada umatnya agar mereka dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan tanda si antikris tadi? Nah, inilah tanda ya. Ini orang Israel, orang Yahudi. Mereka orang yang sangat taat ya kepada Yahweh, kepada Yehova. Sehingga mereka walaupun di tengah modern mereka masih menggunakan topi yang bulat di atas itu, mereka beribadah, bahkan ada golongan-golongan yang ultra ortodok ya, yang sangat ortodok itu, orto itu jalan, dok itu adalah ajaran ya. Jadi itulah mereka mencoba menjalankan dengan jalan yang lurus kan, menurut paham mereka ya, sehingga mereka sangat ekstrim di dalam keyakinannya. Nah, saudara, kita lihat mengenai Ulangan pasal 6 ayat 8 ini dalam penerapannya bagi orang Yahudi. Mereka masih memakai sesuatu yang dihubungkan ya untuk mereka bisa melihat firman Tuhan. Nah, tapi sebetulnya yang dimaksud dalam kitab Ulangan tadi adalah tangan. Tangan itu menunjukkan sebuah tindakan. Kita bertindak, bekerja itu dengan tangan kita. Jadi kalau antikris hendak menaruh tanda di tangan, karena itu menunjukkan bahwa tangan kita, hidup kita itu selalu berorientasi kepada tindakan antikris. Pikiran kita, dahi ya, karena tanda itu ada di dahi. Artinya pikiran kita ya, pikiran kita, tindakan kita selalu berorientasi kepada apa yang dibuat oleh antikris. Nah, saudara, jadi sebetulnya tidak ada kaitan dengan yang tafsiran orang-orang yang telah terbukti telah gagal tadi. Nah, saudara, karena kalau saya memakai tanda, memakai di tangan atau di dahi, artinya hidup saya itu hanya berorientasi kepada apa yang dimaui oleh si Dajjal itu, si antikris itu, saudara. Jadi tidak ada kaitannya dengan chip, tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain yang menunjuk kepada banyak orang yang salah menafsirkan. Nah, saudara, saya harap sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudara dapat mengerti, menangkap bahwa kata tanda tadi di tangan itu bicara mengenai tindakan kita. Tindakan kita hanya untuk sesuatu yang dimaui oleh antikris. Pikiran kita, dahi kita hanya berbuat sesuatu, berpikir sesuatu yang dapat tunduk kepada kemauan si antikris tersebut. Nah, saya ingin mengkontraskan mengenai tanda tadi. Karena dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 4 juga dikatakan demikian. Dan mereka, ini orang-orang kudus yang menjadi penghuni surga, akan melihat wajahnya Kristus. Dan namanya akan tertulis di mana, saudara? Di dahi mereka. Wow, saudara ya. Sama-sama tandanya yaitu di dahi. Ini orang-orang kudus, saudara. Pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang kudus yang akan menjadi penghuni surga, yang akan memerintah bersama dengan Kristus, ini juga memiliki sebuah tanda chip? No. Ya, tidak. Nah, saudara, tentu ini tidak bisa dipahami secara harfiah. Betul kan? Karena tidak mungkin dan tidak pernah ada gejala atau tanda-tanda bahwa orang kudus pun akan dipasang chip yang dikatakan ada namanya Kristus. Nah, saudara, itu dapat mementahkan anggapan orang-orang bahwa tanda itu sekarang lebih condong diarahkan kepada chip. Sehubungan dengan pandemi ini, saudara. Banyak orang, ya saya punya satu grup ya, yang ada 1-2 orang yang begitu getol mengatakan bahwa
vaksin yang sedang akan dijalankan di negara kita ini adalah bagian dari chip, saudara. Nah, saya buat kesimpulan, adalah sebuah kekeliruan yang menafsirkan bahwa tanda bilangan itu dengan implan chip atau vaksin dalam teori konspirasi. Saudara, karena tadi kita tidak berada dalam one world government. Nah saudara, apalagi saya mengatakan, bagaimana kita bisa mengatakan itu chip? Karena Sinovac sebagai produsen daripada chip, dia tidak berafiliasi dengan negara manapun. Saudara, jadi jangan takut. Kalau nanti kita akan mendapat vaksin dan sebagainya, itu untuk kesehatan kita, untuk mengatasi pandemi dalam dunia ini. Jadi janganlah terjebak dalam penafsiran yang keliru. Karena orang yang memakai tanda itu, karyanya atau tindakannya, pikirannya hanya berpikir tentang apa yang dimaui, yang dikehendaki oleh antikris. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita semakin berhikmat menyikapi situasi dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu tentang tanda dari bilangan itu. Kami tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang keliru. Kami mau lebih taat kepada Tuhan. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Berkati kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Biarlah Engkau akan melawat sidang jemaat-Mu satu persatu. Oh, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Sehingga mereka aman dalam lindungan Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang berkuasa atas pemerintah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami perlu tutupan darah-Mu. Kami perlu aktivasi malaikat-Mu untuk menjagai kami siang dan malam. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, berkati bisnis kami, berkati semua yang kami perlukan Tuhan menyediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kalau Bapak Ibu ingin memberi persembahan kasih buat pekerjaan Tuhan, di sini ada fasilitas untuk kita dapat memberikan persembahan melalui transfer banking ya, ataupun GoPay dan sejenisnya. Bapak Ibu bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, selanjutnya adalah kita akan berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih sakit dan yang sudah disembuhkan. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan telah menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, di akhir ibadah ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah Tuhan sembuhkan. Kami naikkan syukur, Engkau baik, selamanya Tuhan baik. Engkau akan terus memberikan kami kesehatan yang sempurna supaya kami kembali dapat memuliakan nama-Mu. Kami dapat mengagungkan Engkau melalui tubuh kami. Bagi yang masih sakit, Tuhan jamah Ibu Yanti, Irin, Cieni Tuhan dan kakaknya, Tuhan menjamah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua virus-virus yang ada kami hancurkan. Kami berdoa jamahan Tuhan, tangan yang berlubang paku itu menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih, berkati ya Bapa. Kami di tengah situasi yang kurang kondusif ini, kami terpelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Memberkati Tuhan. Oh, rumah tangga kami, memberkati kebutuhan kami, memberkati bisnis kami, memberkati usaha kami dan pekerjaan kami, memberkati studi dan masa depan kami. Biarlah
Roh Kudus akan menyertai kami, akan menghibur kami, memberikan damai dan sejahtera. Terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa dan anugerah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita sampai sangkakala Tuhan akan dibunyikan dan kita akan masuk dalam kemuliaan anak domba. Bila semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan dengan streaming kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.